A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi mujahidin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah menginfakkan harta jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah firman dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Ya, artinya Allah firman, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Dan berbuat baiklah, karena sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Quran Surah Al-Baqarah ayat 195. Keterangan, Hudzaifah radhiyallahu anhu berkata bahwa dimaksud dengan janganlah menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan adalah tidak mau menginfakkan harta jalan Allah karena takut miskin. Ini tidak dipersiapkan, yang habis untuk makan minum, habis untuk poya-poya, habis untuk yang lain-lain. Tidak boleh. Dengarkan ini, dengarkan yang bagus-bagus. Karena takut miskin, maka nggak menginfakkan harta, dikumpul-kumpulkan uang. Sampai itu kumpul, tiba-tiba datang penyakit. Berobat sana kemana, habis uang dikumpul tadi. Rumah pun terjual, segala macam, habis semua usaha. Bangkrut. Sementara belum ada yang nafkahkan jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa maksud menjatuhkan diri dalam kebinasaan bukan terbunuhnya seorang di jalan Allah Subhanahu wa taala, tapi yang dimaksud menjatuhkan diri dalam kebinasaan adalah tidak mau membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pelit, pikir diajak membelanjakan Allah macam alasannya. Oh, bukan itu untuk ke yang lain-lain bilangnya, tapi itu saja, masya Allah ya. Yang taala orang yang tidak mau membelanjakan Allah, pikir pelit dia. Yaitu dia mau membelanjakan harta jalan Allah, membangun masjid itu di jalan Allah, pondok pesantren, berdakwah, kemudian mengajarkan agama dan membimbing umat, itu adalah jalan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh bilang ya, mantap. Dengan taklim bagus. Ad-Dahab bin Jubair radhiyallahu anhu berkata bahwa orang-orang Ansar selalu membelanjakan harta jalan Allah Subhanahu wa taala. Ad-Dahab bin Jubair radhiyallahu anhu berkata bahwa orang-orang Ansar selalu membelanjakan harta jalan Allah Subhanahu wa taala dan selalu bersedekah. Pernah suatu ketika pada saat terjadi kelaparan selama setahun, pikiran mereka menjadi kalut sehingga mereka tidak mau menginfakkan harta mereka jalan Allah Subhanahu wa taala. Terhadap peristiwa inilah ayat tersebut turunkan. Aslam radhiyallahu anhu berkata, ketika kami ikut serta dalam peperangan Konstantinopel, tiba-tiba pasukan orang kafir yang besar jumlahnya datang untuk menyerang kami. Pada waktu itu tidak boleh. Tetapi kami ikut serta dalam penyeberangan Konstantinopel. Tiba-tiba pasukan orang kafir yang besar jumlahnya datang untuk menyerang kami. Pada waktu itu seorang dari kaum muslimin masuk ke dalam barisan orang-orang kafir seorang diri sambil membawa pedangnya. Orang-orang lain Islam lainnya berteriak bahwa orang tersebut telah menjerumuskan dirinya ke dalam binasaan. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu yang juga ikut serta dalam pertempuran itu berkata bahwa yang dimaksud itu bukan menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Ia berkata, mengapa akan mengartikan ayat tersebut seperti itu? Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa yang kami alami. Ketika Islam mulai berkembang dan telah bermunculan para pembela agama, diam-diam kami orang-orang Ansar berpikir bahwa sekarang Allah SWT telah memberikan kemenangan kepada Islam dengan lahirnya para pembela agama, sedangkan harta benda kami seperti sawah, ladang, dan sebagainya karena lama tidak terurus mulailah rusak. Untuk itu kami bermaksud untuk mengurusi dan memperbaiki sawah ladang. Terhadap peristiwa itulah ayat tersebut turunkan. Dengan demikian maksud menjerumuskan diri dalam kebinasaan adalah sibuk mengurusi harta kekayaan sendiri dan meninggalkan berjuang dan Allah, mendakwakan agama dan menyebarkan agama. Masya Allah, la ilaha illallah. Jamaah demi Allah
Subhanahu wa taala. Kemudian Allah SWT tentang hadis ke-10. An-Dhahhak qala kana unasun minal munafiqina hina amara Allah an tu'adda zakata yaji'una bi sadaqatin bi arda'i ma indahum min thamarat anzalallahu wa yatamammamu wa bithaminhu tunfiqun. Dan dia berkata ketika Allah SWT memerintahkan membayar zakat, orang-orang munafik membawa buah-buahan yang buruk untuk membayar zakat mereka. Kemudian Allah SWT menurunkan ayat ini. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan jalan Allah SWT. Keterangan ayat ini ditunjukkan dalam hadis ini telah diperhatikan di bawah ini dengan lengkap. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, sebagian ya, sebagian hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan darinya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambil dari yang buruk-buruk tersebut, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Quran Surah Al-Baqarah 97. Dengar adik. Banyak hadis yang menjelaskan tentang ayat ini dan semua yang memuat pengertian yang sama. Bara' radhiyallahu berkata, ayat-ayat tersebut diwahyukan berkenaan dengan kami. Kaum Ansar, kami adalah pemilik kebun buah-buahan. Masing-masing dari kami membawa buah-buahan ke masjid sesuai dengan hasil panen kami. Sebagian orang membawa 1 atau 2 tandan kurma lalu menggantungnya dalam masjid. Ahlus Suffah, yaitu orang-orang miskin yang tinggal di masjid, tidak ada seorang pun yang bertanggung jawab atas makan mereka. Apabila di antara mereka ada yang lapar, maka akan memukul tangkai kurma tersebut dengan tongkat, kemudian ia makan kurma-kurma yang berjatuhan tersebut, baik yang telah masak atau yang belum. Bahkan orang-orang yang tidak begitu senang berbuat baik juga mengantungkan tangkai kurma yang buruk atau yang sudah busuk. Karena peristiwa inilah ayat di atas diwahyukan, yang maksudnya adalah apabila kamu diberi buah-buahan yang buruk dan busuk, kamu akan menerimanya sedang untuk menghindari rasa malu apabila dikembalikan kepada pemberinya, padahal kamu tidak merasa senang menerimanya. Setelah peristiwa tersebut, mereka mulai memberikan buah-buahan yang bermutu baik. Banyak hadis yang memberikan tentang hal masalah ini. Dalam sebuah hadis lain disebutkan bahwa dan sebagian orang membeli barang-barang murahan di pasar dan memberikannya sebagai hadiah. Maka ayat di atas diwahyukan berkenaan dengan kajian tersebut. Jamaah, maka Allah Subhanahu wa taala. Anjuran zuhud dan qanaah. Dalam berbagai hadis banyak disebutkan mengenai kesaksian anggota badan dalam di akhirat kelak. Sebuah hadis disebutkan bahwa Anas radhiyallahu berkata, ketika menghadap Rasulullah SAW, beliau tersenyum sehingga gigi beliau kelihatan. Kemudian Rasulullah bersabda, "Tahukah mengapa aku tersenyum?" Para sahabat radhiyallahu menjawab bahwa mereka tidak tahu. Beliau bersabda, "Seorang hamba akan berkata kepada Allah SWT pada hari kiamat, Ya Allah, Kau telah memberiku keamanan dan dari kezaliman. Kau telah memberiku keamanan dari kezaliman." Allah SWT berfirman, "Benar." Kemudian hamba tadi berkata, "Ya Allah, aku tidak akan menerima kesaksian orang lain yang bertentangan denganku." Allah SWT berfirman, "Baiklah, aku akan menjadikan dirimu sebagai saksi atas dirimu sendiri." Lalu mulut orang itu akan dikunci dan anggota badannya akan ditanya. Dan setelah semua anggota badan menyebutkan semua apa yang telah dilakukannya, kunci mulut akan dilepas. Maka orang itu akan berkata kepada anggota badannya, "Jagalah kamu yang anggota badanku seluruhnya. Aku buat semua itu agar kesenanganmu. Tangan, mata, telinga, hidung, kuping, kaki, kulit, kesehatan kalian senang semua. Dan kamu sendiri yang memberikan kesaksian yang bertahan dengan dirimu tersebut." Akan tapi pada waktu itu anggota badan tidak ada yang dapat bicara tidak benar. Dalam sebuah hadis disebutkan, di antara anggota badan manusia yang pertama kali akan berbicara adalah paha kiri, yakni perbuatan-perbuatan apa yang telah dilakukan oleh
wakilnya. Setelah itu anggota-anggota badan yang berbicara ringkasnya. Setiap anggota badan akan menyebutkan perbuatan baik atau buruk yang telah dibuatnya. Dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, hitunglah subhanallah, alhamdulillah dengan jari, karena pada hari kiamat anggota badan itu diberikan kekuatan untuk bicara dan ia akan ditanya, yakni jika anggota badan menyebutkan bahwa ia telah melakukan perbuatan yang buruk, kezaliman dan perbuatan-perbuatan yang tidak di agama, ia juga akan menyatakan bahwa ia telah digunakan untuk menghapus, untuk menghitung nama-nama, juga akan mengatakan bahwa ia telah digunakan untuk menghitung nama-nama Allah, bersedekah dan amal lainnya, berdakwah. Pembahasan ini lebih rinci akan ditentukan dalam panjang. Kesimpulan, menjaga anggota badan pada masa-masa ketika semangat muda sedang menggelora agar tidak berbuat zalim dan menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama. Sahabatnya Rasul bersabda, as-sababu syu'batu minal junun wan nisa'u hibalatul syaitan. Usia muda merupakan satu cabang dari kegilaan. Wanita adalah perangkap syaitan. Allahumma apa sahabat yang kita amalkan. Amalkan kepada sahabat yang sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.